Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, mungkin ada yang beranggapan kalau minum suplemen itu bisa kapan saja ya, yang penting diminum. Nah, mungkin ada juga yang beranggapan kalau minum suplemen itu ada waktu-waktunya, misalkan pagi hari, siang hari, sore hari ataupun malam hari, atau sehabis makan ataupun sebelum makan. Nah, kira-kira teman-teman yang sedang menonton video ini bagaimana nih kalau minum suplemen vitamin? Apakah bebas mau kapan saja atau ada waktu-waktunya? Silakan tulis di kolom komentar. Jadi kita akan bahas ya waktu yang baik untuk minum suplemen vitamin. Pada dasarnya teman-teman ya, waktu terbaik untuk minum suplemen itu tergantung pada kebutuhan teman-teman dan jenis suplemennya. Yang memang ada yang baik sebelum makan diminum ya, ada suplemen vitamin yang baik diminum setelah makan. Jadi sebenarnya tergantung. Perbedaan ini sebenarnya didasari karena suplemen vitamin itu tidak semuanya sama ya, tidak semuanya bisa dicerna dengan cara yang sama di tubuh kita. Nah, jadi teman-teman harus mengetahuinya supaya ketika meminum suplemen vitamin itu bisa optimal ya. Jadi fungsinya ataupun manfaatnya bisa kita dapatkan secara optimal. Jadi ada beberapa waktu terbaik ya untuk minum suplemen ya berdasarkan jenis suplemen vitaminnya. Di antaranya yang pertama, suplemen vitamin B, C, dan asam folat. Semua vitamin B, vitamin C, dan asam folat ya ini merupakan jenis vitamin yang larut dalam air. Nah, kemudian ya jenis vitamin B, C, dan asam folat ini ya dia manfaatnya itu hanya beberapa jam saja di dalam darah ya kerjanya. Nah, jadi teman-teman bagusnya itu menggunakannya itu secara berulang. Nah, teman-teman bisa bagi jadi 2 waktu ya ataupun 3 waktu. Nah, teman-teman bisa mengkonsumsinya misalkan pagi hari atau 30 menit sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Yang kedua, suplemen kehamilan. Nah, teman-teman ya, saat ibu hamil itu kan biasanya diberikan suplemen ya, misalkan zat besi, kemudian juga kalsium dan juga asam folat. Nah, biasanya ada yang mengatakan kalau seandainya dia minum suplemennya sebelum makan itu rasanya mual. Ada juga yang mengatakan yang mengalami ketika minum suplemen saat hamil setelah makan juga mual. Nah, jadi teman-teman ya saat mengkonsumsinya sebelum makan mual atau setelah makan mual, pagi hari ya misalkan mual, ya teman-teman bisa mengkonsumsinya sebelum tidur ya. Karena pada dasarnya suplemen kehamilan ataupun yang digunakan untuk ibu hamil yaitu sifatnya kumulatif ya, asal diminum tiap hari, asal diminum secara teratur itu bermanfaat. Jadi nggak pengaruh ya teman-teman mau minumnya pagi, mau minumnya siang, mau minumnya malam ya, itu nggak ada waktu-waktu tertentu yang pas. Yang penting teman-teman mengkonsumsinya secara baik ya, mengkonsumsinya secara teratur dan setiap hari. Yang ketiga, suplemen A, D, E, dan K. Vitamin A, D, E, dan K ini merupakan jenis vitamin yang larut dalam lemak. Nah, jadi teman-teman disarankan ya untuk mengkonsumsi jenis vitamin A, D, E, dan K ini itu setelah makan. Ya, setelah makan teman-teman mengkonsumsi vitamin ini tujuannya supaya optimal ya. Manfaat dari suplemen tersebut bisa teman-teman dapatkan secara optimal. Karena vitamin jenis ini larut dalam lemak, teman-teman juga bisa mengkonsumsinya bersamaan dengan makanan ya, makanan yang mengandung lemak ya, lemak tidak jenuh ataupun makanan yang misalkan susu ya, mentega, kemudian juga daging ataupun lemak hewani ataupun lemak nabati itu boleh ya, supaya optimal. Yang tidak boleh dilakukan saat minum suplemen. Jika teman-teman sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, teman-teman harus perhatikan ya, ada tidaknya kontraindikasi terhadap obat dan vitamin. Karena ada beberapa obat yang memang mengalami kontraindikasi ya. Misalkan teman-teman sedang mengkonsumsi vitamin K dan obat pengencer darah, itu nggak boleh ya, kontraindikasi. Kemudian ketika teman-teman mengkonsumsi suplemen vitamin, sebaiknya lihat aturan pakainya ya. Aturan pakainya sesuai dengan yang dianjurkan, jangan berlebihan ya, karena nanti timbul efek samping. Nah, itu sebabnya teman-teman harus tahu ya,
obat dengan vitamin itu pengaruh atau tidak. Nah, jadi ketika teman-teman meminum obat, ya misalkan ke dokter, tanyakan, dok saya sedang mengkonsumsi vitamin ini. Nah, dengan obat ini boleh nggak? Nah, jadi kalau seandainya boleh ya diteruskan, kalau nggak boleh ya vitaminnya di stop dulu. Yang penting teman-teman minum obat dulu. Apalagi misalkan teman-teman sedang hamil ataupun menyusui ya, mengkonsumsi obat-obatan harus hati-hati, mengkonsumsi suplemen vitamin juga harus hati-hati ya. Siapa tahu memang suplemen tersebut tidak diperlukan. Nah, tujuan minum suplemen vitamin kan memang bagus ya untuk kesehatan, menjaga kesehatan supaya tubuh fit, segar, bugar ya. Nah, kalau seandainya teman-teman memang tidak perlu mengkonsumsi vitamin, ya kemudian teman-teman memang tidak dianjurkan minum vitamin tersebut, ya itu bisa memiliki efek yang berbahaya bagi kesehatan. Jadi kalau mau minum vitamin ya cari-cari info dulu ya, suplemen tuh cari-cari info dulu, perlu atau tidak, manfaatnya bagaimana, jangan hanya ikut-ikutan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.